Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rufina Rafika. Di video kali ini, saya akan membahas tentang klausa. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan klausa. Bicara tentang klausa, tentunya tidak dapat dilepaskan dengan masalah kalimat saja, karena klausa merupakan sebuah konstruksi ketatabahasaan yang dapat dikembangkan menjadi sebuah kalimat yang utuh. Dengan demikian, klausa dapat pula dikatakan sebagai salah satu unsur pembentuk kalimat dasar. Yuk, simak video ini agar kita bisa lebih memahami apa itu klausa. Jadi, apa sih klausa itu? Klausa adalah bentuk konstruksi sintaksis. Jadi di sini bentuk konstruksi sintaksis terdiri dari kata, frasa, dan klausa. Jadi klausa tergolong ke dalam konstruksi sintaksis. Selain itu, klausa diartikan sebagai satuan gramatikal yang berupa kelompok kata atau gabungan dari kata yang sifatnya terdiri dari subjek, predikat, dan berpotensi menjadi sebuah kalimat. Contohnya, adik membaca. Adik adalah subjek dan membaca termasuk predikat. Sekarang saya akan menjelaskan tentang a clause which function as an adjective. Contoh adjective clause, the book that is on the table is mine. The book merupakan subjek, is merupakan predikat. Adjective clause-nya, that is on the table. Adjective clause ini memberikan informasi tambahan tentang subjek, the book, dengan menjelaskan di mana buku tersebut berada, on the table. Yang kedua ada a clause which function as an adverb. Contohnya, I will go to the store after I finish my homework. I merupakan subjek, will go merupakan predikat. Adverb clause-nya, after I finish my homework. Adverb clause ini memberikan informasi tambahan tentang kapan. After, subjek, I, akan melakukan tindakan, will go. Yang ketiga ada a clause which function as a noun. Contohnya, what she said surprised everyone. What she said merupakan subjek, surprise sebagai predikat. Noun clause ini bertindak sebagai subjek dalam kalimat. What she said adalah klausa benda yang menggantikan subjek dan memberikan informasi tentang apa yang menyebabkan kejutan atau surprise tersebut terjadi. Jadi apa saja sih ciri-ciri dari klausa? Kita akan bahas ciri-cirinya terlebih dahulu. Yang pertama, klausa itu tersusun dari dua kata atau lebih, seperti yang saya sebutkan contohnya tadi, adik membaca. Kan di situ sudah terdapat dua kata. Jadi sudah termasuk klausa. Ciri-ciri yang kedua, klausa itu memiliki unsur penyusunnya yang minimal adalah memiliki subjek dan predikat. Contohnya,
Nisa bernyanyi. Nisa sebagai subjeknya dan bernyanyi sebagai predikat. Ciri-ciri yang ketiga yaitu unsur yang bukan inti klausa dapat berupa objek, pelengkap, dan keterangan. Maksudnya, klausa bisa saja ditambahkan objek, pelengkap hingga keterangan. Hanya saja itu semua bukan inti dari klausa, karena klausa ini banyak sekali memiliki jenis. Lanjut untuk ciri-ciri yang keempat, subjek klausa dapat tertulis ataupun tidak tertulis. Ciri-ciri klausa yang kelima. Klausa mempunyai fungsi gramatikal jika terdapat pada kalimat. Maksud dari fungsi gramatikal di sini adalah unsur struktur dalam kalimat yang dikenal dengan istilah subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Ciri-ciri klausa yang keenam. Klausa tidak mempunyai intonasi akhir. Contohnya, dia datang ke pesta. Nah, di sini kata terakhir tidak memiliki intonasi akhir. Jika memiliki intonasi akhir, maka akan jadi seperti ini. Dia datang ke pesta, maka di kata terakhir memiliki intonasi akhir, yaitu tanda tanya atau lain sebagainya. Tetapi apabila ditambah dengan intonasi akhir, klausa akan berubah menjadi kalimat biasa. Ciri-ciri klausa yang ketujuh, klausa tidak mempunyai tanda baca. Jadi tanda baca yang dimaksud adalah seperti koma. Contohnya, anak-anak bermain di taman, sementara orang tua mereka duduk di kursi. Seharusnya, jika itu adalah klausa, maka diubah menjadi anak-anak bermain di taman. Itu saja. Jadi, itulah beberapa ciri-ciri yang harus diperhatikan dalam menentukan klausa. Baik, kita lanjut ke jenis klausa. Klausa memiliki dua jenis, yaitu independent clause dan dependent clause. Yang pertama, kita akan bahas independent clause. Jadi, apa sih independent clause itu? Independent clause atau klausa bebas adalah klausa yang dapat berdiri sendiri dan berpotensi menjadi sebuah kalimat utuh dan lengkap. Jika klausa bebas terdapat dalam kalimat bersusun atau kalimat majemuk, maka klausa bebas akan disebut dengan klausa utama atau induk kalimat. Independent clause berfungsi sebagai kalimat lengkap, seperti memiliki unsur subjek serta predikatnya yang lengkap. Umumnya, independent clause dapat berdiri sendiri menjadi kalimat utama tanpa kata hubung ataupun keterangan tambahan yang lain. Contohnya, nenek menyapu halaman. Nenek termasuk subjek, sedangkan menyapu halaman termasuk predikat. Contoh lainnya adalah piring pecah. Piring sebagai subjek, sedangkan pecah sebagai predikatnya. Nah, di sini tidak terdapat kalimat penghubung, tetapi sudah menjadi klausa karena memiliki subjek dan predikat. Jenis yang kedua ada dependent clause. Dependent clause atau klausa
Terikat adalah klausa yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai kalimat tunggal atau kalimat lengkap, tetapi dapat menjadi kalimat minor dengan intonasi final. Maksud dari kalimat minor yaitu kalimat yang dipakai secara terbatas, dapat lengkap, dapat pula tidak lengkap, seperti panggilan, judul, semboyan, pepatah, dan kalimat telegram. Kalimat ini mengandung satu unsur pusat. Unsur pusat yang sering digunakan dalam kalimat berupa predikat. Kalimat minor umumnya digunakan sebagai jawaban atas suatu pertanyaan, sebagai perintah ataupun seruan. Contoh dari kalimat minor itu yaitu hai, halo, dan tidak. Dan masih banyak lagi. Jadi ini termasuk dalam dependent clause. Contoh dari dependent clause seperti bayi terbangun saat ayah sedang bernyanyi. Di sini bayi merupakan subjek, terbangun predikat, dan saat ayah sedang bernyanyi adalah keterangan. Contoh lainnya seperti paman bekerja di sawah. Paman sebagai subjek, bekerja sebagai predikat, dan di sawah adalah keterangan. Selanjutnya, apa sih fungsi dari dependent clause ini? Dependent clause berfungsi seperti kata sifat, kata keterangan, atau kata benda. Selanjutnya, saya akan membahas lebih lanjut tentang dependent clause. Dependent clause dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada adjective clauses, yang kedua ada adverbial clauses, dan yang ketiga ada noun clauses. Oke, saya akan membahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu adjective clauses. Adjective clauses atau klausa kata sifat adalah dependent clause yang bertindak seperti kata sifat dalam kalimat. Ini juga disebut sebagai klausa relatif. Klausa relatif yaitu klausa yang mengacu pada kata benda, kalimat, atau bagian kalimat sebelumnya. Selanjutnya, kita akan membentuk dan menggunakan klausa kata sifat. Ada poin penting yang perlu diingat dalam penggunaan klausa kata sifat. Penggunaan klausa kata sifat dapat dilakukan dengan mudah jika Anda mengetahui apa saja isinya dan bagaimana pembentukannya. Sebelum pelajari struktur klausa kata sifat, perlu diingat bahwa klausa kata sifat akan selalu menjadi klausa dependen dan sebagian besar akan mengikuti subjek atau objek dalam kalimat. Mengenai struktur klausa kata sifat, berikut ini yang perlu Anda ketahui. Ini dimulai dengan kata ganti relatif, seperti siapa, itu, yang, milik siapa, dan lain-lain. Dan muncul segera setelah kata benda atau frasa kata benda yang dimodifikasi. Hal ini pada gilirannya diikuti oleh kata benda atau kata kerja. Jika kata ganti relatif diikuti oleh kata benda atau frasa, kata benda atau kata ganti, maka harus ada kata kerja juga. Jika sebuah kata kerja mengikuti kata ganti relatif, maka
kata sifat kemungkinan besar akan menyusul. Saya akan memberikan beberapa contoh klausa kata sifat. Contoh klausa kata sifat, contoh yang pertama, Banu, guru yang mengajari saya matematika di sekolah, sekarang sudah pensiun. Yang mengajari saya matematika di sekolah adalah klausa kata sifatnya. Contoh yang kedua, komputer yang saya beli minggu lalu tidak berfungsi dengan baik. Yang saya beli minggu lalu itu merupakan klausa kata sifat. Klausa kata sifat memiliki dua jenis, yaitu klausa kata sifat penting dan klausa kata sifat tidak penting. Oke, kita akan bahas klausa kata sifat penting terlebih dahulu. Sesuai namanya, klausa kata sifat esensial adalah klausa yang diperlukan untuk memahami kalimat. Itu merupakan bagian dari kalimat dan yang terpenting adalah uraiannya. Sehingga kalimat tersebut perlu dibuat bermakna, sehingga tidak dapat dihilangkan dari kalimat. Tidak ada tanda baca khusus yang digunakan untuk memisahkan klausa dari kalimat lainnya. Contohnya, tetangga saya tidak suka anak-anak yang duduk berjam-jam sambil memainkan ponselnya. Itu adalah contoh kalimat dengan klausa kata sifat esensial. Jenis yang kedua yaitu klausa kata sifat yang tidak penting. Berbeda dengan klausa kata sifat esensial, klausa kata sifat non-esensial memberikan informasi tambahan tentang kata benda dan bukan merupakan fokus utama. Klausa-klausa semacam ini, meskipun dihilangkan, tidak akan membuat perbedaan karena tetap utuh tanpa klausa kalimat tersebut. Klausa seperti ini diapit oleh sepasang koma atau tanda kurung untuk memisahkannya dari kalimat lainnya. Contohnya, adikku yang tinggal di Australia akan datang ke India bulan depan. Jenis dependent clause yang kedua ada adverbial clause. Jadi apa sih adverbial clauses? Adverbial clauses atau klausa keterangan adalah klausa yang melakukan semua fungsi kata keterangan normal. Seseorang dapat mengidentifikasi klausa keterangan dengan menanyakan kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa. Klausa kata keterangan memiliki klausa apapun, seperti terbatas, tidak terbatas, atau tanpa kata kerja, yang berfungsi sebagai kata keterangan. Cara menggunakan klausa keterangan seperti yang telah saya bahas sebelumnya dapat digunakan untuk memberikan informasi tentang kapan, di mana, dalam kondisi apa, bagaimana, dan mengapa suatu tindakan dilakukan. Ingatlah selalu bahwa klausa keterangan dimulai dengan konjungsi subordinatif, seperti setelah, apakah, jika, karena, walaupun, dan lain-lain. Saya akan memberikan beberapa contoh klausa keterangan yang mempunyai 3 jenis, yaitu klausa keterangan yang digunakan di awal kalimat, klausa yang digunakan di tengah kalimat, dan klausa keterangan yang digunakan di akhir kalimat. Contoh klausa keterangan yang digunakan di awal kalimat, contohnya,
Jika Anda bekerja keras, Anda akan mendapatkan nilai bagus. Jadi, jika Anda bekerja keras adalah klausa yang menyatakan keterangannya. Selanjutnya, contoh klausa keterangan yang digunakan di tengah kalimat. Contohnya, Remya, karena kondisinya kurang sehat, memutuskan untuk tidak berangkat kerja hari ini dan besok. Karena kondisinya yang kurang sehat, itu merupakan klausa keterangannya. Selanjutnya, ada contoh klausa keterangan yang digunakan di akhir kalimat. Contohnya, kami merasa waktu berjalan sangat lambat karena kami hanya duduk diam. Kata keterangannya yaitu dari karena kami hanya duduk diam. Jenis dependent clause yang ketiga ada noun clauses. Noun clauses atau klausa kata benda adalah klausa dependent yang berfungsi seperti kata benda dalam sebuah kalimat. Sama seperti kata benda yang memiliki berbagai fungsi, klausa kata benda juga memiliki banyak fungsi. Fungsi kata bendanya yaitu yang pertama, berfungsi sebagai subjek dengan melakukan atau membentuk tindakan dalam sebuah kalimat. Yang kedua, menggunakan tempat objek dalam kalimat dengan menerima tindakan. Yang ketiga, bertindak sebagai subjek pelengkap dengan mengidentifikasi atau mendeskripsikan subjek. Dan yang terakhir, berfungsi sebagai objek preposisi. Jadi, ada 4 fungsi klausa kata benda. Berikutnya, saya akan memberi tentang bagaimana caranya mengidentifikasi klausa kata benda. Yaitu ada 2 cara. Yang pertama, periksa apakah ada kata benda dan kata kerja. Dan kemudian, analisis apakah ia memainkan salah satu fungsi kata benda, subjek, objek langsung, objek tidak langsung, pelengkap subjek, dan objek preposisi. Contoh dari klausa kata benda sebagai subjek. Apa yang menghibur anak saya selalu mengejutkan. Contoh klausa kata benda sebagai objek. Saya bertanya-tanya apakah saya harus naik mobil. Contoh klausa kata benda sebagai pelengkap subjek. Sekotak es krim kelapa lembut itulah yang saya butuhkan sekarang. Contoh klausa kata benda sebagai objek preposisi. Anda harus siap menghadapi konsekuensi dari keputusan apapun yang Anda ambil. Contoh lain dari klausa kata benda seperti siapapun yang mengutarakan idenya akan diakui. Maksudnya adalah siapapun yang punya ide, jadi itu termasuk klausa kata benda. Jadi itulah beberapa penjelasan mengenai jenis dependent clause. Selanjutnya, saya akan menjelaskan clauses versus phrases. Frasa dan klausa merupakan 2 unsur penting yang terdapat dalam suatu kalimat. Kedua unsur tersebut memiliki karakteristik masing-masing
yang membuat keduanya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Yuk simak penjelasannya. Frasa merujuk pada kombinasi dua atau lebih kata yang terikat dan bertindak sebagai satu kesatuan, tetapi tidak mengandung pasangan subjek predikat. Tujuan utama keberadaan frasa adalah memberikan penjelasan atau keterangan meski terdiri dari dua kata atau lebih. Sebuah frasa tidak memiliki predikat dan tidak menjadi sebuah kalimat. Namun, frasa bisa menjadi sebuah subjek predikat atau unsur lainnya dalam sebuah kalimat. Berikut adalah beberapa ciri-ciri frasa. Yang pertama, terdiri atas dua kata ataupun lebih. Yang kedua, bersifat non-predikatif atau tidak mengandung predikat di dalamnya. Yang ketiga, menduduki fungsi gramatikal dalam kalimat. Dan yang keempat, mempunyai makna yang bersifat denotatif atau juga konotatif. Tergantung dari jenis frasanya. Sedangkan klausa merupakan penggabungan dua kata atau lebih yang salah satunya merupakan unsur predikat. Berbanding terbalik dari frasa, klausa dapat berpotensi menjadi suatu kalimat utuh. Hal ini disebabkan karena klausa mengandung unsur subjek dan predikat yang merupakan pola dasar dalam suatu kalimat. Ciri-ciri klausa yaitu ciri klausa yang pertama, klausa mengandung sebuah subjek dan predikat di dalamnya. Yang kedua, dapat atau berpotensi menjadi suatu kalimat. Yang ketiga, tidak memiliki intonasi akhir. Dan yang keempat, termasuk bagian dari kalimat plural. Contoh frasa dan klausa dalam suatu kalimat untuk mengetahui perbedaan frasa dan klausa pada sebuah kalimat utuh. Mari simak contohnya. Dilan tertawa keras ketika menonton acara lawak. Tertawa keras adalah frasa. Ketika menonton acara lawak adalah klausa. Kenapa? Karena frasa juga memiliki inti utama yang disebut sebagai unsur utama, yakni suatu unsur yang menjadi pokok utamanya, diterangkan atau D, dan unsur atributif yang menjadi unsur penjelas, menerangkan atau M. Pada kalimat di atas, tertawa sebagai unsur yang diterangkan dan keras adalah unsur yang menerangkan. Sementara itu, ketika menonton acara lawak dapat disebut klausa karena berkedudukan sebagai anak kalimat yang memiliki fungsi perluasan objek, subjek, keterangan, dan pelengkap. Cara membedakan frasa dan klausa. Yang pertama, klausa memiliki subjek dan predikat, sedangkan frasa tidak memiliki keduanya. Perbedaan yang kedua, apabila terdapat gabungan kata yang tidak menyampaikan arti dan tidak dapat berdiri sendiri, itu adalah frasa. Sedangkan klausa
berupa pernyataan mandiri yang menyampaikan pemikiran atau gagasan. Dan perbedaan yang ketiga, jika kombinasi kata-kata mengandung subjek dan kata kerja, itu dianggap sebagai klausa. Jika tidak, itu disebut sebagai frasa. Jadi, terlihat sangat jelas bukan? Bahwa klausa dan frasa itu sangat berbeda. Baik, sekian video pembahasan tentang klausa dari saya. Ketemu di lain waktu dan sampai jumpa lagi. Bye.